Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan judul pencemaran lingkungan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang pencemaran lingkungan, kita harus tahu dulu yaitu mengenai pengertian dari pencemaran. Pencemaran adalah masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi pencemaran lingkungan. Klasifikasi pencemaran lingkungan yaitu yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah, dan yang terakhir yaitu yang keempat pencemaran suara. Baiklah, sekarang kita pelajari satu persatu yaitu mengenai pencemaran. Yang pertama yaitu pencemaran air. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menurun. Jenis zat apa yang menyebabkan pencemaran air? Yaitu yang pertama limbah yang memerlukan oksigen atau O2. Kemudian bahan kimia anorganik dan mineral. Terus yang ketiga bahan kimia organik. Kemudian hara atau nitrogen dan fosfat, sedimen atau tanah dan lumpur. Kemudian bahan radioaktif. Sekarang kita lanjutkan dampak dari pencemaran air. Dampak dari pencemaran air akibat yang pertama yaitu akibat penggunaan pestisida dapat membunuh serangga dan makhluk berguna terutama untuk predator. Sedangkan yang kedua yaitu terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Sedangkan yang ketiga yaitu dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran yang cacat. Sedangkan yang keempat bisa menimbulkan kematian biota kuno maksudnya, seperti plankton, ikan, bahkan burung. Juga yang kelima yaitu terjadinya ledakan, gangguan dan tumbuhan air, serta dapat pula mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukemia. Yang terakhir yaitu pendangkalan dasar perairan. Upaya apa yang kita lakukan untuk penanggulangan pencemaran air? Yaitu ada beberapa upaya. Yang pertama yaitu limbah-limbah industri sebelum dibuang harus dinetralkan terlebih dahulu. Yang kedua, melarang pembuangan sampah ke selokan atau parit, sungai, danau, dan laut. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dalam membasmi hama tanaman. Sedangkan yang keempat yaitu setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak dan menyedotnya kembali. Yang terakhir yaitu daur ulang. Sekarang yang kedua yaitu pencemaran udara. Apa pengertian dari pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuk dan tercampurnya unsur-unsur yang berbahaya ke dalam atmosfer yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia. Apa bentuk dari pencemaran udara?
bentuk dari pencemaran udara itu ada dua macam, yaitu pencemaran udara berbentuk gas yang pertama, yang kedua pencemaran udara berbentuk partikel cair atau padat. Untuk yang pertama, pencemaran udara yang berbentuk gas, beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke lingkungan udara dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Sedangkan yang kedua yaitu pencemaran udara yang berbentuk partikel cair atau padat. Artinya partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut. Partikel dalam bentuk padat dapat berupa debu atau abu vulkanik. Sekarang pencemaran udara dapat berakibat pada terganggunya kesehatan dan pertumbuhan, yaitu dapat mempengaruhi sistem reproduksi atau kesuburan. Yang kedua, dapat menyebabkan hujan asam atau kerusakan lapisan ozon. Penanggulangan pencemaran udara di tingkat rumah tangga antara lain yang pertama tidak membakar sampah di pekarangan. Sedangkan yang kedua segera mematikan kompor atau kayu bakar jika proses memasak selesai. Sedangkan yang ketiga menanam tanaman hias di pekarangan atau di pot. Itu penanggulangan pencemaran udara di tingkat rumah tangga. Sekarang penanggulangan pencemaran udara di tingkat wilayah antara lain yang pertama ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan. Yang kedua ikut memelihara atau tidak mengganggu taman kota dan pohon pelindung. Sedangkan yang ketiga tidak melakukan penebangan hutan, pohon, dan tumbuhan liar secara sembarangan. Sekarang yang berikutnya yaitu pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah masuknya polutan atau bahan pencemar berupa bahan cair atau padat ke suatu area tanah. Penyebab dari pencemaran tanah yang pertama yaitu tumpahan minyak, yang kedua penggunaan pestisida, sedangkan yang ketiga limbah pabrik, yang keempat limbah domestik, yang kelima bahan yang susah diuraikan, yang keenam bisa limbah air, dan yang ketujuh ladang berpindah, sedangkan yang terakhir yaitu percobaan nuklir. Percobaan nuklir itu yang terakhir. Sekarang apa dampak dari pencemaran tanah? Dampaknya yaitu yang pertama, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal. Yang kedua, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Yang ketiga, dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil dari pertanian. Sekarang, pengendalian pencemaran tanah, yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu secara remediasi, yang kedua bioremediasi. Yang pertama, remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan yang kedua yaitu bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, bisa jamur dan bakteri. Sekarang yang terakhir yaitu pencemaran suara.
Apa pencemaran suara itu? Pencemaran suara adalah masuknya suara yang terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Apa dampaknya? Dampak dari pencemaran suara yaitu yang pertama bisa gangguan fisiologis, yang kedua gangguan psikologis, yang ketiga gangguan keseimbangan, yang keempat bisa gangguan komunikasi. Pengendalian dari pencemaran suara dan pencegahan kebisingan antara lain yang pertama penguatkuasaan undang-undang, yang kedua penggunaan alat peredam suara. Sedangkan yang terakhir yaitu yang ketiga mengurangi kebisingan dengan peralatan rumah tangga yang tidak berisik. Baiklah, pertemuan kita kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.